Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara yang sudah dinantikan bersama Istri Justice. Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu apa yang harus kita lakukan terhadap sesama kita ya, yang terutama seperti yang sudah kita ketahui semua mengenai hukum kasih. Apa yang terjadi pada saat kita berada dalam suatu ruangan di dalam sebuah gereja, di mana di dalam, saya berbicara mengenai gereja dalam arti fisik ya Bapak Ibu. Jadi di dalam sebuah ruangan di mana semuanya adalah sama. Kita menerima berkat yang sama, kita menerima firman yang sama. Tetapi pada saat kita keluar dari gereja, segala macam situasi membuat kita, beberapa di antara kita ada yang menjadi sangat berbeda pada saat kita di dalam gereja. Hal kecil yang beberapa pernah kita mungkin alami atau yang pernah saya lihat. Jadi hanya karena posisi yang tidak pas dalam parkir mobil atau motor, kita menjadi berubah pikiran, eh, berbeda dengan apa yang terjadi saat ada di dalam ruangan. Mungkin menjadi lebih tidak sabar, ingin segera keluar. Padahal di dalam ruangan di mana kita bersama terjadi hal-hal yang semestinya di luar tidak terjadi. Ya karena parkir di depan kita keluarnya lama, akhirnya kita menjadi tidak sabar dan bahkan uring-uringan. Bahkan yang terjadi, saya pernah melihat situasi itu di dalam gereja, di ruangan, di area parkir gereja. Sempat ada yang melakukan mengebel klakson mobil beberapa kali. Ya padahal kita tahu sebelumnya, beberapa menit sebelumnya terjadi suasana, terjadi berkat yang tercurah bersama, firman yang kita terima juga sama. Ya, hanya selang beberapa menit dari gereja, kita melangkah beberapa langkah saja, sudah berbeda. Kita sudah lupa dengan apa yang baru saja kita terima, apa yang baru saja kita dengarkan. Nah, kenapa semacam ini bisa terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ya, apakah tingkat kedewasaan iman yang belum cukup, atau apakah hanya karena kita ke gereja karena rutinitas, ya, agar memang terlihat aktivitas kita sebagai seorang pengikut Yesus, di mana kita harus beribadah hari Sabtu maupun hari Minggu. Semuanya bisa saja terjadi, dan suasana yang terjadi pun mungkin bisa berbeda, atau mungkin di luar gereja banyak kejadian atau banyak hal-hal yang mestinya tidak terjadi. Mestinya kita harus bertindak sebagai seorang pengikut Yesus, di mana cahaya itu harus terlihat, ya, di mana garam itu harus terasa asin. Tetapi mungkin kita bertindak yang berlawanan. Ya terjadi begitu saja
di luar yang kita rencanakan. Bahkan setelah kita melewati kejadian itu, baru kita ingat. Saya sendiri pun pada saat melihat atau mengalami hal yang tadi saya sampaikan, di mana ada beberapa dari saudara kita yang ternyata hanya karena tidak sabar menunggu parkiran untuk bisa keluar, meluapkan emosinya begitu dalam dan sangat terlihat, masih di dalam lingkaran area gereja. Saya melihat kenapa hal ini harus terjadi. Ya. Apa yang kita terima di dalam? Terus tadi di dalam ngapain? Ya, pertanyaan ini muncul di dalam diri saya pada saat saya melihat atau saya mengalami hal tersebut. Bahkan mungkin saya pun juga pastinya pernah berada dalam situasi yang kurang lebih sama. Kita semua sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tetapi kita bertindak lain. Ya, dari hal-hal yang semacam ini yang membuat menjadi lebih berhati-hati. Bahkan beberapa hal dalam beberapa situasi saya merasa menjadi takut. Benar nggak yang saya lakukan ini? Apa nih yang harus saya lakukan? Membuat saya menjadi berpikir yang benar, bagaimana ini? Ya, ternyata menjadi pengikut Yesus susah gampang ya, bukan gampang susah, tetapi susah gampang. Bagaimana susahnya? Ya susahnya sebenarnya kita yang membuat susah sendiri ya, menurut yang pernah saya alami ya. Sebenarnya kita tahu nih, kita harus bertindak, saya harus melakukan ini ya. Tetapi banyak keraguan-raguan, banyak kebimbangan di dalam hati yang akhirnya nggak usah lah. Ya, ini yang saya maksud dengan susah gampang ya, bukan gampang susah. Sederhana, tetapi banyak tantangannya. Menjadi lebih menarik ya, karena kadang setelah kita mengalami, kita menjadi ternyata susah juga ya. Hal yang semestinya mudah kita lakukan, mudah kita berikan, tetapi kita menjadi ragu, menjadi takut untuk tidak melakukan ya, karena kebimbangan, karena kurang kedewasaan iman ya, karena kurang percaya, atau bahkan karena terlalu enak dengan dunia ya, berbagai macam hal ya. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan, tetapi masih banyak pertimbangan, masih banyak keraguan yang membuat kita menjadi tidak mudah untuk melangkah. Yang mestinya gampang, tetapi menjadi susah. Ya karena kita sendiri yang sebenarnya membuat susah. Ya, saya sendiri yang membuat hal itu menjadi terlihat susah, menjadi terlihat sulit. Bagaimana dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudara kasih semua? Ya, apakah melakukan hal yang sama atau pernah mengalami hal yang sama? Kalaupun pernah mengalami hal yang sama atau melihat hal yang sama, apakah yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sama dengan apa yang ada di dalam pikiran saya? Ternyata ya karena saya nggak mampu melakukan. Kenapa saya nggak berani melakukan? Ya, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai menjadi murid Kristus, jadi murid Tuhan Yesus. Itu sebenarnya susah. Tetapi di balik susah itu sebenarnya ya gampang juga. Ya menjadi sulit ya karena kita yang merubah semuanya menjadi sulit. Begitu saja Bapak Ibu Saudara terkasih,
Semoga kita benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang gampang melakukan apa yang mesti seharusnya kita lakukan. Ya, karena sebenarnya semuanya itu adalah mudah, semuanya itu adalah gampang. Ya, tetapi kita sendiri yang kurang percaya yang menjadikan semuanya menjadi susah. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa mungkin membuka sedikit pola pikir untuk sedikit waktu untuk merubah atau iya ya, enggak. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik karena semuanya mudah. Selamat melaksanakan aktivitas. Terima kasih, Tuhan memberkati.